Bali mungkin menjadi pulau dengan 1000 pura. Tetapi siapa sangka jika induk dari pura di sana justru berada di tanah Jawa. Tepatnya berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Inilah Pura Pemacekan, atau lebih dikenal dengan nama Pura Pasek. Suatu pura bercorak Hindu yang berdiri di kaki Gunung Lawu dengan luas keseluruhan 1.296 meter persegi. Sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar berada di kaki Gunung Lawu yang menganugerahinya pemandangan indah serta udara sejuk khas pegunungan. Om Swastiastu, Om Awikanamastu Nama Sidame Nama, Om Anubaladah Kerwata Wayantu Wiswatahya Nama semua. Semoga semua pikiran baik selalu datang dari segala arah atas anugerah Ida Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Begini, saya menjelaskan sedikit sejarah keberadaan pura yang ada di belakang saya sendiri sekarang. Pertama, sejarah awalnya mulai tahun 1965 tempat ini sudah ada, tapi belum dalam bentuk pura. Tapi berjalannya waktu sesuai perjalanan dari sesepuh kami yang ada di Jawa dan ada di Bali, maka pura ini mulai dipugar tahun 2000. Tahun 2000 mulai pemugaran, ada Meru, ada Padmo, ada Petilasan, yaitu yang dipugar mulai tahun 2000. Sebelumnya cuma ada Petilasan yang masih berbentuk semacam gundukan seperti itu, yang diyakini itu adalah tempat leluhur kami yang bersemayam di sini. Nah, pada tahun 2000 itu mulailah diadakan pemugaran besar-besaran sehingga pura itu berwujud pura dengan disebut dan beri nama Petilasan Kiai Ageng Pemacekan dan Perhyangan Sabdo Pandito. Itu yang lengkapnya. Ya, selanjutnya mulai tahun 2000 adakan pemugaran dan wisudanya, pemelaspasannya, sehingga pura ini berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi pura yaitu tempat melaksanakan ibadah bagi kami umat Hindu, bukan hanya dari Bali, dari manapun beliau berada, bertempat tinggal, kalau pas mau melakukan persembahyangan dipersilakan, dan juga tidak menutup dari umat lain, karena tujuannya pura itu adalah tempat berdoa, tujuan Petilasan itu adalah tempat memohon dan berdoa. Dipersilahkan dengan memohon izin dulu kepada penunggu, yang mana beliau berada di depan pura ini yang menunggu, sehingga saat beliau beribadah dalam keadaan nyaman. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan sejarah keberadaan pura, yang mana dari tahun 2000 sampai sekarang itu berlanjut diadakan penambahan dan pemugaran. Mungkin awalnya hanya Meru, Padmosana dan Penglurah yang ada. Ditambah lagi setiap tahunnya ada Taman Beji, yang di belakang sana itu ada Taman Beji yang berfungsi sebagai, kalau kita di dunia nyata seperti ini, kalau mau melaksanakan sesuatu kita mandi dulu, mau sembahyang, mau wudhu dulu, mungkin kalau teman-teman kita di Muslim seperti itu. Nah, sama dengan Biau juga, kalau mau ada upacara pas piodalan itu paturan sembahyangan dulu di Taman Beji, terus baru dilanjutkan upacara yang kita lakukan setiap tahun pada bulan purnama sasih ketiga setiap tahun. Kalau kami di Bali pakainya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya penambahan ini setiap tahun sampai sekarang masih ada pemugaran. Pada tahun kemarin mulainya tahun
setelah pendirian pertama itu sampai kemarin dan hari ini juga sebagaimana kita lihat masih ada perluasan yang namanya Madya Mandala. Kalau kami di Pura itu ada 3 madya, 3 tempat. Pertama Kanistha Mandala. Kanistha itu bagian luar, kegiatan apapun bisa kita laksanakan. Begitu masuk ke bagian tengah Madya Mandala itu adanya 2, menyatukan pikiran, sabda dan bayunya itu disatukan sehingga begitu kita masuk ke Utama Mandala, itu yang di sana itu namanya Utama Mandala, kita sudah meninggalkanlah pikiran-pikiran kita satukan untuk menghadap beliau yang kita sucikan, yang kita sembah gitulah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasi dari beliau apapun. Nanti Ista Dewatanya itu kami memberi sebutan apapun Ista Dewata yang turun itu kita tujuan utamanya di Utama Mandala. Nanti saya mau jelaskan keberadaan perhiangan di Pura Pemacekan ini. Pertama dari Meru yang ada 7 tingkat. Meru 7, tumpang 7 gitu. Di situ yang kami puja itu Sabda Pandita, 7 pendeta yang ada di tanah Jawa. Terus bergeser ke patung Ganesha. Ganesha itu adalah yang kami yakini dewa kecerdasan, memohon kecerdasan pada beliau. Terus bergeser lagi Padmo. Padmo itu tempat untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kami menyebutnya Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Agung. Terus bergeser lagi sedikit ada patung Dewi Sri, Dewi Kemakmuran. Nah, beliau itu Dewi Kemakmuran. Terus bergeser tadi yang tengah, yang ada naga di tengah-tengah itu Sabda Petala. Kita memuja atau menghormati 7 lapisan bumi ke bawah. 7 lapisan bumi, Sabda Petala itu kan 7 lapisan bumi. Terus bergeser ke kanan lagi Panglurah. Panglurah itu beliau itu yang kita yakini sebagai penjaga atau pelindung tempat ibadah ini. Terus beralih ke ini Pengaruman. Pengaruman ini kalau kita mengadakan upacara, kita umpamanya tidak ada pelinggih khusus, beliau kita bersetanakan di Pengaruman ini. Setanakan di Pengaruman ini. Itu fungsinya yang itu. Terus ada yang satu ini kalau kita memuja Dewa Betara yang ada di Gunung Lawu. Ini penyawangan Gunung Lawu, kami umum sebut seperti itu. Biar kami tidak langsung ke Gunung Lawu, melalui ini kita berdoa memohon istilahnya kesehatan dan sebagainya melalui pelinggih ini. Terus beralih ke petilasan. Petilasan itu seperti saya jelaskan tadi, beliau belum Kiai Ibu Gusti Ageng Pemacekan dan yang putri, seperti itu kami menyebutnya. Terus beralih ke sini. Ini balai tempat untuk berdoa pemangku. Yang tadi bapaknya itu tadi ini tempatnya untuk melakukan pemujaan pemangku. Terus yang satunya lagi yang itu balai Pewedan. Itu kalau ada upacara atau ada sulinggih yang mau mengaturkan puja-puji kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa atau Ista Dewata yang berada di pura ini,
Di situ beliaunya mengadakan pemujaan. Itu Balai Pewedan. Weda itu menguncarkan ayat-ayat suci Weda. Itu Pewedan namanya. Terus beralih ke barat lagi. Candi Bentar. Yang itu dua itu. Yang Candi Bentar. Batas dua pikiran. Dua hal bentar ya berdampingan. Terus ada itu Balai Kulkul. Kentongan itu juga kalau ada upacara atau kegiatan-kegiatan itu kalau dibunyikan itu menandakan ada upacara atau kegiatan-kegiatan di pura. Terus yang satu lagi yang tinggi Candi Paduraksa namanya, memadukan rasa, menyatukan rasa. Nah di situ sebagaimana yang saya katakan tadi, Jawa dan Bali itu punya ada hubungannya. Nah di situ beliau dari yang 5 itu namanya Pancatirta disebut beliau. Yaitu Pancatirta dari yang paling atas dari Pulau Empu yang Empu Geni Jaya, yang kedua di bawahnya Empu Semeru, yang ketiga di tengah-tengah Empu Gana, yang keempat Empu Kuturan, yang kelima Empu Beradah. Yang Empu Beradah ini yang tinggal di Jawa, yang ada di Kediri, Jawa Timur. Nah, itu ada yang, nah itu yang terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di Pura Parahyangan Sabto Pandito, Pura Pemacekan ini. Berbagai upacara keagamaan dan ritual rutin yang diadakan di Pura Pemacekan menjadi bagian yang tak terpisahkan antara hubungan manusia dengan Tuhan, serta terlihat kesungguhan dan kesakralan yang menyatu dengan keindahan alam sekitar, menciptakan jiwa yang tenang. Terkait dengan sesajen yang saya tahu, awalnya sih memang dari Weda asalnya. Yang paling sederhana sesajen itu ada di Bhagavad Gita, itu disebutkan dengan sekuntum bunga, seteguk air, dan secercah api, asal kau persembahkan dengan tulus hati, ikhlas, akan sampai juga kepadaku. Nah, terkait dengan awal mula itu, perkembangan dari zaman ke zaman, perkembangan dari budaya juga termasuk di dalamnya, maka berkembanglah sesajen itu menjadi lebih beragam, terutama di Indonesia, karena kearifan leluhur kita dulu itu bagaimana dia menyatukan, memadukan antara budaya lokal dengan budaya yang ada di sumbernya di India. Beda itu sumbernya di India. Nah, terkait dengan perkembangan sesaji itu, keperluan sesaji itu terkait dengan upacara atau acara-acara yang kita laksanakan. Yang paling kecil, persembahyangan cukup dengan yang namanya canang sari. Ya, canang sari itu isinya ada daun dari janur, terus ada bunganya, ada airnya juga itu diteteskan. Nah, bunganya itu ada 5 jenis warna. Yang warna putih itu arahnya timur, warna merah arahnya selatan, warna kuning arahnya barat, warna hitam arahnya utara, yang bercampur di tengah atau biasa dibuat dari pandan yang dirajang. Pandan yang dirajang, nah di situ menunjukkan sesuai dengan arah angin. Terus yang juga kalau dikaitkan dengan bangunan itu Pancadhatu namanya. Pancadhatu itu kalau di bangunan itu dibuat dari besi, ada yang dari tembaga, ada yang dari emas, ada yang dari perak, dan campurannya disatukan jadilah dia itu bangunan. Nah, sesuai dengan bunga tadi juga, perak itu arah timur,
tembaga merah arah selatan, emas kuning arah barat, besi hitam arah utara. Kalau disatukan berwarna jadi di tengah dia, jadilah kokoh bangunan itu. Nah, terkait sesaji tadi, keperluannya saat apa saja, sebesar apa, nah itu tergantung dari apa yang saya sampaikan tadi di depan. Kalau kita umpamanya sudah diberikan anugerah yang besar, banyak, umpamanya ya uang ada, yang lain ada, sehingga bisa menunjang yang lebih besar, akan dilaksanakan lebih besar. Nah itu konsepnya ada nista kecil, madya sedang, utama besar. Nah yang nista itu juga ada nistanya, nista paling kecil dari yang kecil, yang tengah-tengah dari yang kecil, yang besar kategori kecil. Sama dengan yang di tengah juga madya dan utama itu sama. Itu ada yang madya yang kecil, ada yang madya yang sederhana juga, ada yang utama juga gitu. Nah juga yang utama itu, utama yang paling sederhana di kategori utama, ada yang tengah-tengah kategori utama, ada yang besar dalam kategori utama. Nah itu tergantung dari kemampuan dari personil yang ada, kemampuan dari warga yang ada, dengan catatan bahwa semua itu dilakukan dengan ketulus ikhlasan dan rasa bakti kepada siapa kita persembahkan sesajian itu. Itu yang utama, bukan dari besarnya upacara yang dibuat, tapi dari tulus ikhlasnya. Itu yang kunci pokoknya di situ. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sesaji. Setiap persembahan yang disiapkan dari dupa hingga bunga memiliki makna mendalam sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada para dewa. Peran pura pemacekan tidak hanya berhenti pada ritual dan upacara. Pura ini memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Kenapa saya kesini? Karena menurut saya ini itu bangunannya ini menarik seperti yang berada di Bali-Bali. Jadi kan jarang-jarang di luar Bali itu juga ada kayak gini. Mungkin ada di beberapa tempat, mungkin kalau di sini itu ya ini adanya. Jadi saya itu kesini, ya itu yang pertama itu bagus, habis itu tempatnya itu juga instagramable juga, buat foto-foto itu juga bagus gitu. Dan di timur itu ternyata juga ada pemandangannya Gunung Lawu gitu, yang bisa buat foto-foto juga kalau kita kesini gitu. Mungkin itu sih kalau buat saya untuk kesini gitu. Dengan adanya pura ini, memang di daerah sini, warga sekitar lingkungan sini mendapat atau gimana ya, membantu perekonomian walaupun tidak tiap hari. Di sini setahun sekali itu ada upacara piodalan, dan setiap piodalan itu satu RT, tiap rumah warga itu pasti ada yang menginap. Dan semua kebanyakan satu RT itu yang ada yang jualan semua. Kayaknya di tempat saya menyediakan homestay, terus saya jualan di rumah di sini. Terus semua warga, pokoknya semua warga kebanyakan itu banyak yang menginap itu. Dan jadi mendapat keuntungan dengan adanya pura ini. Dan sesama agama memang di sini ada 3 agama ya Mbak ya, Kristen, Islam, Hindu, tapi semuanya itu merangkul. Berarti kompak gitu loh. Kan di sini Karangpandan sendiri punya slogan beda ning rukun sebenarnya. Ya itu kita beda agama, 3 kan di sini kan ada Kristen, Hindu, Islam, tapi merangkul. Kita rukun gitu loh jadinya, tidak ada apa-apa gitu loh. Jadi beda ning rukun itu yaitu beda-beda tapi kita rukun. Tiap hari piodalan warga sini ya kerjasama di situ, bapak-bapak masang tenda, ibu-ibu ya ke situ. Kalau hari raya itu yang warga Hindu ya datang ke tempat kita memberikan ucapan gitu. Terus kalau ada acara hari suro kayak kemarin itu pas malam Jumat Kliwon itu memang warga sini menggelar acara setiap tahunnya kan Mbak Suran itu di situ. Terus kadang 17-an satu RW itu masalah gonta-ganti, kalau tiap ada di RT 6 itu ya ketempatan di situ. Nanti jam 3, nanti kita gerakan nyapu di situ.
nyapu sama arisan. Terus kalau Minggu Kliwon itu pagi 5:30 ya nyapu sampai jalan tapi terutama di area pura. Tujuannya ya untuk membersihkan itu, kadang sama masjid. Pokoknya kita menunjukkan walaupun kita beda agama itu tetap masalah itu dulu kan ya pundene orang sini, Mbak. Punden itu sebelum aku lahir memang itu udah ada itu. Jadinya kita itu nenek moyang kita sebelum ya ada acara luar nanti ke situ gitu. Hanya punden hanya untuk lah leluhur kita ke situ pasti ada acara apa mesti ke situ. Jadi itu terus dibangun orang Bali itu. Tapi kita sebagai warga di sini ya memiliki itu gitu loh. Terus apa lagi? Terus ibu-ibu memang setiap 1 bulan sekali itu ada gerakan membersihkan pura itu tiap hari Minggu Kliwon sama Minggu Pahing, menyapu kebersihan di daerah itu. Terus pokoknya dengan adanya itu kita bersyukur sebagai warga dan sekitarnya bisa tertolong ekonomi, secara ekonomi ya bisa membantu, dan ada acara apa mesti pihak pura itu ya membantu masyarakat di sini. Pura Pemacekan bukan hanya simbol spiritual bagi umat Hindu di Karanganyar, tetapi juga merupakan bagian penting dari sejarah dan kebudayaan. Upaya pelestarian pura ini sangat penting sebagai simbol persatuan umat beragama. Kita dari pihak pura selalu berharap kerukunan antar umat beragama itu bisa dijaga oleh pemerintah. Karena semua leadernya kan ada di pemerintah. Kalau kami di Hindu, sebagaimana yang telah kami laksanakan di sini, kami masih berkolaborasi dengan warga kampung dalam melaksanakan upacara itu dengan rekan-rekan kami, warga yang beragama Islam, Muslim, ada yang beragama Kristen, Katolik juga ada. Nah, itu kita berkolaborasi. Nah, apa yang bisa beliau sampaikan, persiapkan, dan apa yang kami bisa persiapkan seperti itu. Nah, untuk kedepannya harapan kami budaya atau peninggalan leluhur kita, orang Jawa dan orang Bali juga, karena ada orang Jawa, orang Bali awalnya dari Jawa dan kembali juga ke Jawa, ke Bali gitu, adanya mengejawa, mengebali istilahnya di Jawa itu bisa kita lestarikan dengan baik atas dukungan dari pemerintah. Kalau tidak pemerintah yang ikut turun tangan juga ada di dalamnya, itu saya rasa akan sulit tercapai. Tapi untuk di Karangpandan sampai saat ini masih terjaga dengan baik, sehingga di Karangpandan itu desanya ditetapkan saat ini sebagai desa Pancasila. Nah, untuk kedepannya mungkin ada desa-desa yang lain yang akan seperti itu. Nah, harapan kami ya seperti itu, kita bisa hidup berdampingan, bisa melaksanakan sesuatu secara berdampingan dengan damai gitu.